Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Rasanya udah lama konten breakdown anime One Piece gak nongol di channel ini. Cuman kita tahu kan, tinggal tersisa beberapa episode lagi sampai ke puncak pertarungan di Arc Wano Kuni. Makanya buat yang udah lama gak nonton animenya, buruan dah, tak saranin kalian langsung tonton aja sendiri rek. Soalnya biar nanti waktu momen-momen penting kayak pas pertarungan Sanji dengan Queen, King dengan Zoro, atau sampai puncaknya kita bakal dikasih lihat kemunculan Gear 5 versi animenya. Pokoknya ya, biar nanti gak pusing dan bingung takut kebolak-balik jalan ceritanya. Karena kalian cuma ngikutin manganya doang kan. Wes, mending langsung mulai tonton lagi aja deh. Cukup cici-cuitnya, sekarang monggo enjoy breakdownnya, oke? Let's go! Guys, beberapa episode ke belakang sebelum episode 1060 rilis, kayaknya anime One Piece sering banget jadi bahan perdebatan. Karena entah animasi yang kurang pas atau pacingnya yang dianggap terlalu lambat, makanya ya banyak yang masih menyayangkan sama kurang konsistensinya garapan Toei Animation khususnya di Arc Wano Kuni kali ini. Tapi buat Misery sendiri simple sih rek, mungkin sebenarnya anime One Piece tuh masih nerapin kayak yang dulu-dulu. Karena mau gimana juga ya, lagi-lagi kita emang gak bisa ngebandingin anime seasonan sama anime weekly kayak One Piece. Ya walau di Arc Wano ya beberapa episodenya berhasil ngebuat kita terpukau, tapi mertahanin kualitas animasi kayak gitu ya. Cuma rilisnya ya weekly pastinya bisa dianggap mustahil. Karena selain tingkat kesulitannya dan waktu pengerjaan yang harus jauh lebih lama, budget animasi di setiap episode animenya juga pasti terbatas. Belum lagi mungkin karena kita terlalu sering ngelihat anime-anime seasonan yang emang pacingnya rata-rata terbilang cepat. Karena dari 1 sampai 3 volume like novel aja kadang bisa dirubah jadi 12 sampai 24 episode doang kan. Makanya ngelihat One Piece yang bahkan kadang satu episodenya aja cuman ngambil setengah atau satu chapter manga, tentu para penonton bakalan ngerasa kalau pacing animenya jauh amat lebih lambat. Apalagi ditambah beberapa orang yang mungkin ngerasa bosan atau kesel kalau terlalu sering sebuah flashback muncul di satu buah episodenya. Yang mana hal ini juga jadi salah satu momen yang banyak diperlihatin di episode 1060. Tapi satu hal yang perlu kita ngerti ya, terkadang flashback memang sangat diperluin, apalagi kalau jarak dari kilas balik itu udah lama sekali dirilisnya. So gak heran sebenarnya kalau ada beberapa orang yang gak suka juga sama episode terbaru kali ini guys. Ya bisa kita bilang kalau cukup banyak flashback yang kembali dimunculin pada episode 1060. Akan tetapi satu hal yang entah kenapa ya, flashback di episode kali ini bisa dirasa pas dan gak jadi masalah sih bagi Mr. K. Soalnya kalau kalian perhatiin beberapa momen dari flashbacknya gak menggunakan animasi dari episode-episode lama, melainkan momen-momen itu ya kembali dianimasikan dengan menggunakan teknologi dan gaya anime One Piece yang sekarang ini rek. Jadinya walau cukup banyak momen kilas balik yang diperlihatin, tapi dengan nyuguhin flashbacknya menggunakan animasi baru, kita pun akan menangkap momen itu sebagai momen yang cukup fresh untuk dilihat kembali. Misalnya aja kita ambil contoh momen flashback di akhir episode yang kembali ngasih lihat bagaimana seorang Luffy mengajak Zoro menjadi first nakamanya. Di situ ya kalau kita perhatiin baik-baik, selain animasinya digarap ulang, sound effect yang kita dengar juga berbeda dengan yang pernah dianimasikan dulu. Koreksi besar kalau salah ya. Makanya momen itu masih bisa bikin kita gak bosen dan malah kembali terbawa ke suasana yang sedang dibangun kembali. Wow, ide buat bikin beberapa momen dianimasikan kembali ya buat Mr. K jadi salah satu poin plus yang ngebuat episode kali ini diadaptasi dengan sangat baik. Belum lagi momen pertarungan Zoro dengan King di awal-awal, di mana beberapa momen diberikan momen tambahan yang berbeda dengan versi manganya rek. Jadi hal ini ngebuat versi animasinya menjadi lebih dinamis. Makanya momen pertarungan Zoro melawan King menjadi lebih enak untuk ditonton. Namun tetap gak kehilangan ciri khas pertarungan ala Oda Sensei, di mana Odachi emang suka sekali nyelipin momen-momen lucu di tengah-tengah pertarungan. Tapi beruntung ya, episode yang bisa dibilang cukup penting bagi seorang Roronoa Zoro ini, karena simpelnya bisa kita anggap episode inilah yang menunjukkan bagaimana Zoro pada akhirnya bisa sedikit demi sedikit mengerti dan mulai menguasai pedang-pedangnya. Karena momen yang dibangun dengan pertarungan melawan King sebagai pemicunya ya, dan ditambah kilas balik yang menjadi penjelas atau jawaban dari semua teka-teki yang Zoro cari selama ini. Ya karena kita tahu ya sejak pertama kali Zoro memegang pedang Enma hingga sampai dia gunakan melawan King, meski Zoro sudah berlatih dan mencoba menggunakan pedang pemberian Hiyori ini, tapi kita ngerti kan kalau Zoro masih sangat kesulitan untuk mengendalikannya. Hingga akhirnya dia mengingat kembali bagaimana obrolan di masa lalu dengan seorang bernama Shimotsuki Kozaburo menyadarkan Zoro tentang bagaimana pedang terbuat dan bagaimana mereka setiap pedang ya memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya momen yang mengadaptasi pembangunan karakter Zoro ini guys
guys, bisa dibilang dieksekusi dengan cemerlang lah. Karena entah pemilihan kilas baliknya maupun tambahan momen yang diberikan di episode kali ini, semuanya ngebuat satu episode 1060 makin enak untuk ditonton. Cuman paling yang masih agak ngeselin ya tetap diperanin oleh The Animation, ya palingan cuman efek-efek aura warna hijau yang emang sejak awal udah banyak sih yang komplain masalah animasi aura-auranya yang terlalu berlebihan. Bisa-bisa nanti muncul pelangi, dan kaum yang anggap pelangi dulu indah, sekarang kan kalian tahu sendiri kan pelangi dicap, aduh. Tapi ya mau gimana lagi, kayaknya emang beberapa kali momen kayak gitu masih digunakan secara berulang. Jadinya kitanya aja kali yang emang harus bisa memaklumi kan. Tapi tenang guys, Mr. K berani jamin kalau buat beberapa episode ke depan, pihak Toei Animation pastinya malah makin ningkatin kualitas animasinya. Soalnya dari bocoran momen yang terjadi buat episode selanjutnya aja kita udah ngerti kan kalau puncak dari pertarungan di negeri Wano Kuni udah bakalan dimulai. Apalagi episode selanjutnya harusnya memperlihatkan pertarungan dari Sanji melawan Queen, dan di situ ya kita tahu kalau Sanji menggunakan beberapa jurus baru. So gak mungkin rasanya ya kalau pihak Toei Animation malah ngegarap beberapa episode ke depan pakai kualitas yang biasa-biasa saja. Belum lagi kalau animasi dari kemunculan Gear 5-nya Luffy udah harus disiapin buat dimunculin sedikit demi sedikit. Pasti gak mungkin momen perubahan yang sangat penting itu malah dibuat dengan animasi ala kadarnya. Jadi overall buat Mr. K sendiri ya, One Piece episode 1060 masih ngasih adaptasi yang sangat baik untuk episode yang cukup spesial bagi seorang Roronoa Zoro. Karena entah itu dari pacing dan pilihan animasinya atau bahkan dari ide-ide yang dipilih di episode kali ini, secara keseluruhan apa yang coba disampaikan oleh episode 1060 ya masih enak buat ditonton. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten breakdown anime One Piece episode 1060-nya. Kalau kalian mau lanjut silahkan tweet di komentar. Kalau emang kalian mendukung, minggu depan breakdown lagi lah walaupun telat ya. See you next time. Adi sekarang malah stay safe everyone. Salam